11 orang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Sebelumnya terima kasih Ibu Ayam karena sudah menyempatkan waktu. Ibu Ayam apa kabar? Ya, sama-sama Mbak Tiwi. Alhamdulillah baik Mbak Tiwi. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah hadir di sharing kita kali ini. Nah, untuk sharing kita kali ini, kita akan membahas mengenai kelas aneka sambal. Khususnya ya. Nah, umumnya itu sambal-sambal yang bisa dijual karena selain orang suka sambal gitu kan, jadi orang banyak yang beli gitu, banyak yang cari. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ya. Silakan Bu Ayam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dengan bunda-bunda di sini. Tentu saja bunda-bunda di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, dalam keadaan semangat. Walaupun masih siang-siang ya berpuasa, tapi tentu saja tetap semangat, Oke, bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu. Perkenalkan dulu, di sini tentu saja ada bunda-bunda yang sudah kenal saya dan ada yang belum kenal saya, dan ada juga yang sudah pernah mencicipi sambal saya, dan ada juga yang belum pernah mencicipi sambal saya. Mbak Wati, tolong ambilkan sambal saya, Mbak Wati ya, Mbak. Ya. Nah, bunda-bunda, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Ayam Istikana, saya mentor dari kelas sambal, dan kelas lainnya ada kelas menu harian, ada kelas hantaran, ada kelas bento, ya ada kelas bento. Lalu sekarang ini kita akan belajar dengan kelas sambal. Kenapa ya saya kok terinspirasi untuk mengadakan kelas sambal ini? Ya, sebelumnya ya Bunda ya. Ya, ini sambal saya ya. Nama saya Ibu Ayam. Ya, terus selanjutnya saya adalah owner dari Nichi Bumbu Kare Jepang, lalu bumbu ayam ungkep, kering tempe, dan sambal botol yang dikenal dengan sambal goreng garam Bu Ayam. Ini alhamdulillah ramai, sudah ke seluruh Indonesia dan orang itu repeat order. Jadi kalau tandanya bahwa sambal enak itu orang yang sudah beli itu beli lagi. Jadi rasanya terkenan di lidah. Nanti saya ceritakan kenapa saya menciptakan ini dan perjalanannya. Saya menciptakan sambal ini dan akhirnya sampai kenapa saya menciptakan kelas ini. Nah, terus sebelumnya saya adalah guru. Dulu saya guru di Indonesia sebagai guru fisika dan selanjutnya saya adalah guru di Sekolah Republik Indonesia Tokyo selama 10 tahun di Jepang. Oleh karena itu, ilmu keguruan saya adalah melekat dalam hati saya. Ketika saya punya ilmu, saya ingin berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Karena saya yakin dengan saya berbagi ilmu, Allah akan mengasihkan tambah ilmu lagi. Karena kadang-kadang saya juga harus belajar lagi lah. Itu jadi guru harus dituntut untuk terus belajar. Apalagi ketika murid saya bertanya dan saya harus membuka lagi, belajar lagi, kan ilmu saya jadi tambah lagi. Nah, kenapa saya memulai bisnis sambal ini? Yang pertama, terinspirasi oleh suami saya. Suami saya itu suka sambal. Jadi suami saya itu dari Jawa Barat, suka sambal. Lalu beliau ini bilang, Bu, Ibu menciptakan sambal. Ibu itu kalau bikin sambal enak banget, katanya begitu. Dan beliau itu makan ketika sudah ada sambal, itu yang lain lauknya apa saja. Yang penting sudah ada sambal begitu. Nah, terus beliau juga menginspirasi saya, Bu, ini tuh bisa dibikin sambal loh, Bu. Terus ada lagi, tauge ini juga bisa dibikin sambal loh, Bu. Nah, saya coba lagi dengan idenya beliau itu, saya bikin sambal, oh ternyata kok enak ya. Yang selama ini saya belum pernah coba dan tidak ada resepnya di mana-mana. Saya coba sendiri dengan saran beliau, ternyata jadi makanan yang enak, makanan yang favorit. Oh ternyata ada bahan-bahan yang sederhana di sekitar kita itu bisa dibikin sambal gitu lah. Saya ingin berbagi kepada bunda-bunda di sini. Lalu dengan sambal itu kok makanan jadi enak, jadi nikmat. Terus ketika saya masak sup misalnya. Sambalnya apa ya?
Nah, supaya sup itu menjadi makanan yang lengkap. Ketika saya masak sup daging kan tidak pedas. Buat anak-anak memang cocok. Tapi buat orang dewasa, ini sambal ini pasangannya apa? Nah, itu saya ciptakan sendiri itu. Ternyata saya ciptakan sambal untuk sup itu, keluarga, teman-teman, sahabat itu, lah kok ini kok jadi sup daging yang enak banget kayak gitu. Lalu saya juga pernah tegur tukang bakso. Saya pernah beli bakso namanya bakso Pak Mui. Bakso Pak Mui itu enak. Bikin baksonya enak, kuahnya enak, minyak enak. Tapi saya rasa ketika saya makan baksonya Pak Mui itu kok ada yang kurang. Di mana kurangnya? Oh, ini sambalnya. Lah Pak Mui, kamu baksomu enak. Apa itu kuahnya enak, tapi sambalnya ini nggak cocok buat pasangan sambal ini. Sambalnya itu nggak kayak gitu. Lalu gimana toh Bu? Kalau bikin sambal bakso itu sambal baksonya enak, tapi sambalnya tuh yang kayak gini, kayak gitu. Lalu dia bikinlah sambal yang saya sarankan, dan ternyata dia jadi bakso yang enak sekali. Nah, jadi kadang-kadang sambal itu kalau nggak pas dengan apa yang sedang kita makan itu rasanya kalau kata orang Jawa jadi ngalor ngidul kayak gitu. Jadi tidak menjadi sebuah pasangan yang pas kayak gitu. Oleh karena itu ini perlu ilmu tertentu untuk mempaskan, menyelaraskan antara sambal dengan pasangan yang lain. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kalau sambal ini tuh pasangannya apa kayak gitu. Lalu punya sayur-sayuran ini tuh pasangannya sambal yang mana kayak gitu. Nah, ternyata dengan bahan dasar cabai itu akan menjadi sambal yang beraneka ragam. Dengan bahan dasar cabai dan dengan cara pengolahan yang berbeda saja, sama-sama cabai, sama-sama terasi, sama-sama pakai bawang, tapi cara pengolahannya beda. Maka akan jadi sambal yang rasanya berbeda. Nah, di situ nanti kita akan pelajari di situ. Itu Bunda. Nah, sekarang saya akan cerita dulu mulai dari saya menciptakan sambal ini. Sambal goreng garam Bu Ayem. Nah, ini sebetulnya dulu anak saya pernah menciptakan sambal goreng garam ini. Tapi anak saya itu maklun. Nah, jadi beli dari orang, tapi tidak pakai merek. Maklun. Habis itu banyak sekali disukai sambalnya ini. Sambal goreng garam ini banyak sekali disukai orang. Enak sekali katanya kayak gitu. Tapi karena ada suatu hal, anak saya melahirkan anak kecil, anak bayi, dan punya bisnis yang lain, akhirnya sambal ini berhenti. Lalu setelah itu berapa tahun kemudian saya menciptakan sambal goreng garam ini yang dulu orang itu beli maklun dari orang itu. Tentu saja orang itu nggak mau kasih resepnya dan orang itu sekarang sudah lupa dengan resepnya. Lalu saya menciptakan sambal ini, sambal goreng garam ini. Saya kumpulin lagi dari beberapa sambal goreng garam yang beberapa daerah yang sudah saya coba. Nah, lalu saya menciptakanlah sambal goreng garam ini, proses eksperimennya saya 2 bulan. Saya coba lagi, kok belum ketemu seperti saya rasa yang dulu. Saya coba lagi. Wah, ketika mencoba itu ya icip-icip, terus sekeluarga itu icip-icip saja. Pegawai sayanya mbak-mbak, wah ibu ini bikinin sambal aja, mau sampai kapan ini? Karena sampai ketemu sambelnya, aduh akhirnya suami saya, aduh kayak gini mah sakit perut setiap hari saya suruh nyobain sambel melulu nih Ibu. Lah, habis kalau kita mau sampai ke market, mbak-mbak pegawai saya, suami, anak-anak, payah nih Ibu pokoknya. Ngabisin nasi, akhirnya suami saya agak tambah berat badan juga, karena kalau sambel kan nggak mungkin sendirian, harus dengan nasi. Nggak mungkin icip sambel, ya nggak bisa, harus dengan nasi, harus dimat-mat, dirasa-rasa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya suatu ketika saya hampir pasrah karena kebetulan menantu saya itu pintar kalau jadi tester. Bu, ini belum. Habis itu saya bikin lagi. Belum, Bu, ini belum. Aduh. Bikin lagi berkali-kali pokoknya dia belum terus, belum lagi. Masya Allah. Saya hampir putus asa. Tapi saya nggak boleh putus asa deh, enggak deh. Akhirnya ketika saya hampir putus asa, saya hanya berdoa aja sama Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk, masuk sih saya nggak bisa kayak gitu.
Katanya sih kalau kita menyerahkan diri pada Allah, Allah akan turun tangan. Nah, itu saya sampai pada titik itu, sampai pada titik itu. Ya Allah, aku nggak menyerah deh, tapi saya minta petunjuk kayak gitu. Ketika saya minta petunjuk, seperti ada yang mengingatkan saya, tambahkan komposisi ini. Nah, saya coba betul. Ketika saya tambahkan komposisi itu, lalu menantu saya bilang, ini sudah enak, Bu. Nah, benar, berarti tambahkan komposisi tertentu. Setelah enak, saya kemasi, tapi belum saya kasih nama, karena takutnya kalau saya kasih nama, nanti orang itu ngasih pujian atau ngasih apa itu namanya komentar, itu dia nggak enak sama saya. Sambelnya Bu Ayem akan bilang nggak enak, nanti nggak enak sama saya. Hanya nggak saya kasih label, lalu saya bagikan ke selegram, bagikan selegram yang tempat saya untuk mempromosikan produk saya. Ada yang sudah bilang enak, bilang lain enak. Selegram semua bilang enak. Tapi ada satu orang yang dulu pernah beli sambal saya, sambal goreng garam ini, dia bilang tidak seperti yang dulu. Aduh, apalagi ini. Dia masih bilang belum seperti yang dulu. Padahal Masya Allah cobaan nyoba itu saya bikin sudah berkali-kali. Udah deh pokoknya. Duh, ya Allah ini apalagi yang kurang. Kayaknya sudah ditambah tertentu sudah mirip rasanya. Tapi ternyata prosesnya yang berbeda. Komposisinya sudah itu. Tapi saya rubah lagi cara prosesnya. Setelah lagi saya cara prosesnya, komposisinya sama, setelah saya bikin lagi, tetap nggak saya kasih label. Baru saya kasihkan ke selegram itu yang dulu dia bilang tidak seperti dulu, saya kasih lagi. Gratis saya bagi-bagi itu gratis. Setelah itu dia baru bilang, nah ini Bu, seperti yang dulu saya beli sambal goreng garamnya. Oke lah, alhamdulillah akhirnya ketemu lah. Itu tadi, ketika kita pasrah dan minta kepada Allah, Allah kasih. Nah baru saya kasih nama, sambal goreng garam Bu Ayem. Karena ini betul-betul ciptaan Bu Ayem. Jadi orang yang dulu ngasih itu tidak ngasih resepnya, tentu saja tidak ngasih resepnya. Dan beberapa sambal goreng garam yang saya beli sambal goreng garam. Beberapa sambal kan asli Betawi itu. Saya beli dari sambal goreng Betawi, saya beli sambal. Tapi kok nggak seperti yang saya punya. Nggak seperti yang sambal goreng garam ada. Karena itu saya kasih nama sambal goreng garam Bu Ayem. Karena saya modifikasi sendiri. Sambal habis itu orang yang bilang dulu sudah beli enak itu, lalu saya labkan. Saya kirim ke laboratorium di Dinas Kesehatan. Karena orang sudah bilang mayoritas enak, dan orang yang beli dulu sambalnya sudah seperti yang dulu, saya labkan, ternyata hasil dari funginya, jamurnya adalah 0. Wah, berarti ini udah layak launching ke pasar. Akhirnya saya promosikan lewat selegram, saya indoor dan sebagainya. Alhamdulillah mereka coba dan repeat order. Itu proses perjalanannya saya sampai ke situ. Jadi ternyata Bunda, kalau kita mau menjemput rezeki Allah, kita jangan putus asa, kita terus mencoba. Selanjutnya, kita minta bimbingan dari Allah. Dan setelah ketemu resep yang baku, yang benar, lalu kita bikin resep. Supaya apa? Antara kita bikin yang sekarang pas dengan yang kemarin, itu sama. Nah, itu Bunda. Jadi kita harus bikin resep yang dipatokkan kayak gitu. Kalau nggak dibikin resep yang pasti, yang baku, nanti antara kemarin dan sekarang rasanya berubah. Kok kemarin AC-nya pas ya, kok sekarang enggak lah, bisa dikomplain. Nah, di situ yang ingin saya ceritakan ke Bunda-Bunda. Lalu kan kita sebagai produsen kan kalau kita mau besar, kan kita nggak mungkin produksi sendiri. Bu Ayem terus bikin. Memang resep awalnya saya yang menemukan, saya coba. Ketika saya menemukan resep, saya tulis. Wah ini belum, ya udah ini saya hapus. Ini sudah mendekati, ini saya tulis, oh ini enggak lagi, saya hapus lagi. Sampai berapa kali saya bikin tulisan itu, saya hapus. Ketika sudah mencapai yang pas, kita tulis bawahnya sekian, cabenya sekian, suhunya sekian, proses pembuatannya sekian. Setelah kita ketemu yang pas, baru kita serahkan ke bagian produksi.
Nah, kita nggak mungkin akan Bu Ayim produksi terus sambal sendirian. Nah, nanti kita nggak bisa besar, kita nggak bisa memikirkan gimana marketnya, bagaimana komplain pasar. Nah, bagaimana kita akan beli bahan botolnya, bahan bakunya. Bahkan sekarang saya bahan bakunya juga sudah nggak beli saya sendiri, karena saya sudah punya orang yang ngirim ke rumah kayak gitu, seperti bawang merahnya. Coba kalau kita produksi besar bawang merahnya kan nggak mungkin dikupas, ngupasin satu-satu itu satu-satu pekerjaan. Wah, awalnya saya gitu, wah ini harus kupas bawang merah sebanyak ini, bawang putih sebanyak ini, bagaimana ini? Nah, ini kan harus dikasih solusi. Akhirnya ya dengan izin Allah, saya pergi ke pasar sendiri. Awalnya memang kita harus terjun sendiri, kita harus terjun sampai ke pasar, terjun sampai ke lapangan, bahan bakunya itu kita harus terjun langsung supaya kita akhirnya menemukan. Nah, sekarang saya akhirnya menemukan penjual bawang merah yang ketika saya pesan itu sudah dikupas sampai ke rumah. Berapapun saya pesan, diantar ke rumah. Dan saya memang pilih bahan baku yang bagus. Kenapa milih bahan baku yang bagus? Karena dengan bahan baku yang bagus, itu akan terjadi sebuah hasil produksi yang bagus. Nah, kemarin juga ada yang menawarkan juga cabai, tapi cabainya sudah KW karena Bu Ayam produsen cabai, produsen sambal. Wah, saya nggak terima kalau yang sudah tidak bagus. Maaf ya Bu, ya nggak apa-apa nawarkan ke saya, tapi kalau yang nggak bagus, nggak nomor satu, saya nggak beli. Karena saya memang jaga kualitas. Nah itu Bunda, sekilas dulu, nanti akan terjadi tanya jawab. Ada pertanyaan dulu Bunda sampai di sini? Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Ya. Silakan Bunda-Bunda yang mau bertanya bisa open cam atau bisa langsung ngobrol atau mau tulis di chat juga ya. Bisa ya. Terus nanti kita di kelas sambel ada tanya jawab, ada grup diskusi, bertanya bebas sama Bu Ayim. Iya. Asal saya mau tanya Bu. Sebelum. Iya. Supaya sambalnya awet itu kira-kira proses masaknya seperti apa ya? Apa ada bahan-bahan yang dicampur? Oke Bunda, bagus nih dari Bunda. Bunda siapa? Dari Bu Yanti. Oh, Bu Yanti ya, dari Jakarta ya. Oke, Bu Yanti. Oke, Bu Yanti dari Jakarta. Ya, bagaimana sambal itu supaya bisa awet? Nah, kalau gitu bisa awet tanpa bahan pengawet ya, Bunda ya, maunya ya. Nah, kebetulan sambal saya juga tidak pakai pengawet. Expirednya bisa 6 bulan tidak pakai pengawet. Nah, saya kasih tahu trik cara membuat sambal yang awet. Yang pertama adalah pilih wajan yang bagus. Apakah wajan berpengaruh? Sangat berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh. Karena kalau wajannya tipis, itu tidak akan matang sampai ke dalam. Wajan saya memang tebal. Jadi dengan wajan yang tebal, itu dia akan mengantarkan panas dan menyimpan panas, tetapi tidak gosong. Itu pertama wajan. Yang kedua, ketika saya masak, saya memang ada termometernya. Termometer sehingga proses packingnya, itu kalau untuk sambal basah, itu memang proses packingnya adalah dengan hot filling. Tapi kalau sambalnya kering, sambal Bu Ayim termasuk sambal yang kering, itu tidak pakai hot filling, harus dengan dingin dulu. Lalu seberapa lama memasaknya, tentu saja berpengaruh pada seberapa jumlah yang kita masak. Tapi ada ciri-ciri sambal itu sudah matang. Nah itu. Tentu saja kalau masaknya sedikit kan nggak lama ya Bun, tapi kalau masaknya banyak itu kan waktunya lama juga. Tapi ada ciri-ciri sambelnya itu matang. Ketika sambal itu dimasak, itu minyaknya sudah bening. Jadi minyaknya itu ketika ambil atau sudah kelihatan sekali, aduk saja, kok minyaknya sudah bening. Kelihatan sekali dari atasnya. Tapi kalau sambal itu belum matang, dicampurkan itu belum mau terpisah. Dan masih berat kayak gitu, Bun. Cara diaduk aja sudah kelihatan. Ya, jadi sambalnya wajahnya tebal. Kalau proses lamanya itu tergantung jumlahnya, tapi minyaknya sudah bening. Berarti ketika minyak sudah bening, komposisi kandungan air dalam sambal itu kan sudah habis. Air itu yang bikin sambal itu mudah jamur. Makanya di botolnya harus bersih.
di tempat sendoknya untuk memasukkan ke botol harus tidak ada komposisi airnya. Itu wanti-wanti air, Bun ya. Tidak boleh ada dalam sambal itu. Mudah jamur dan mudah basi. Begitu Bunda Yanti dari Jakarta. Terima kasih Ya. Bunda atas pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama Bunda Jawabannya Yanti. sangat puas sekali. Alhamdulillah Bunda Yanti. Ada lagi Bunda? Iya, ada pertanyaan dari Bunda Airin. Bunda Airin, ya. Iya, untuk pemula cara awal pasarannya gimana, Bu? Oh iya, Bunda Airin. Untuk awal dari pasarnya saya, kalau saya pertamanya anak saya, menantu saya, kebetulan suami saya dan saya sendiri, saya pasang di WhatsApp story untuk saya WhatsApp story. Terus teman-teman saya lihat. Setelah teman saya lihat, dia mencoba sambal saya. Dia tanya harganya berapa dan sebagainya. Kebetulan anak saya juga punya teman banyak. Anak saya juga punya teman banyak. Lalu temannya teman saya itu pada beli lewat teman saya itu. Nah, setelah begitu dia kok merasakan enak, dia akan cerita kepada teman yang lain. Kalau setelah itu saya buka di Shopee. Setelah itu kalau saya memang pakai endorse waktu itu. Kalau sekarang nggak pakai endorse lagi. Begitu Bunda, saya awalnya seperti itu. Jadi lewat teman yang terdekat, lewat sahabat, lewat WhatsApp story. Kalau memang sambal itu enak, dia akan mencari. Dia tidak akan tanya harga dulu. Tapi awas, kalau sambal itu sudah tidak enak karena tidak enak, maka kepercayaan itu tidak datang 2 kali. Maka wanti-wanti, bisa launching sudah betul-betul enak. Dan enak bukan hanya menurut kita. Makanya teman, sahabat, tetangga suruh coba dulu. Terputus suaranya? Ya Mbak Tiwi? Sinyal ya, sinyal. Ya, begitu Bunda ya. Jadi cara awalnya saya begitu. Ada lagi pertanyaannya Bunda? Wanti-wanti harus enak ya. Ada dari saya Bu. Dari? Boleh bertanya? Dari boleh, Fitri. boleh. Oh, Iya, Bunda ya. Fitri, Bunda Fitri. Iya, dari Fitri di Dari Jakarta. mana Bunda? Oh, dari Jakarta. Di Jakarta. Ya. Untuk kategori pemula seperti saya ya Bu Ayem. Oh iya, sebelumnya saya terima kasih Bu. Saya sudah mencoba sambal goreng garam Bu Ayem yang pastinya enak. Alhamdulillah, enak ya Bunda ya. Iya, karena kan ikut batch sebelum-sebelumnya ya. Jadi udah pernah nyobain lah gitu paket sama bumbu nichi kare Jepang dan kebetulan bumbu karenya juga enak dan ternyata isinya juga banyak. Ternyata nggak harus 1 kali pakai, bisa beberapa kali pakai untuk satu asal jangan kena air dulu. Nah, iya. Setelah buka jangan kena air. Jadi akhirnya kita beli. Ayam ungkepnya belum ya? Ayam ungkepnya itu belum kebetulan. Oh iya enak banget. Jadi akhirnya beli lagi karena sejenis bumbu kare Jepang tuh kebetulan kan anak-anak juga suka ya dan masaknya juga gampang tapi udah ada proteinnya bagus. Ibaratnya kita pakai daging juga cepet gitu kan. Masaknya cepet. Iya, itu kesan-kesan ya Bu Ayem. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, sebenarnya pada dasarnya saya suka masak walaupun ya menurut kita sendiri di keluarga sih bilangnya enak. Ya, relatif ya Bu. Kalau kayak gitu kan memang referensi lidah orang kan pasti kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, untuk sambal sendiri saya punya satu sambal yang jadi andalan saya memang untuk berbagai keperluan. Tapi memang hanya cabai rawit merah saja Bu isinya. Gitu. Jadi kayak cabai rawit merah. Oh, cabai rawit saja ya? Iya, cabai rawit merah. Jadi saya nggak kasih, makanya nggak ada komponen bawang merah ataupun komponen bawang putih. Jadi apalagi tomat atau apa itu nggak ada. Jadi, kebetulan karena sambal ini sifatnya agak universal. Jadi mau untuk kuah itu bisa, mau untuk apa itu bisa. Kadang-kadang saya buat campuran juga bisa gitu. Nah, cuman kan kalau dipakai sendiri kan oke lah ya. Kebetulan beberapa orang teman yang nyobain itu sempat kayak minta dibikinin dong gitu. Cuman kan kalau untuk sekarang kan kita nggak bisa nggak bisa jagain harga cabai rawit ya Bu ya. Yang kadang benar-benar naik banget dan turun banget. Itu strateginya menurut Ibu Ayem sendiri itu gimana ya Bu? Itu aja. Mau jualnya ya? Dengan melihat kondisi pasar ya?
Iya. Oke, siap, betul. Nah, sekarang gini Bun, untuk menjual sambal itu memang tergantung cabai, karena memang bahan dasarnya cabai. Dan harga cabai itu kan fluktuatif ya, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, bagaimana cara menentukan harga sambal? Oke, cara menentukan harga sambal adalah kita harus ambil harga cabai mahal. Nah, jadi kita harus mikir harga cabai mahal. Jadi ketika cabai kan kadang-kadang kalau murah bisa cuma 15.000, kadang-kadang 20.000. Tapi kadang Pak Kas mahal kan bisa 60.000, bisa sampai 50.000, kadang-kadang kan 70.000. Nah, kita harus ambil cabai paling enggak di harga 60.000. Nah, gitu Bun. Jadi kita harus tentukan harga pokok. Jadi ketika Bunda 1 kilo cabai dengan harga 60.000, walaupun sekarang harganya 30.000, tapi aku harus hitung cabai harga 60.000. Bawangnya berapa, misalnya kayak gitu. Nanti setelah matang, susut jadi berapa. Setelah itu kita harus ngambil keuntungan 100%. Jadi ketika modalnya itu 10.000, kita harus jual 20.000. Kita hitung dulu botolnya. Sekarang kan sambal kan harus pakai botol. Makanya kalau saya pakainya botol plastik supaya nggak mahal di ongkir, nggak mahal di harga botol pertama. Yang kedua, nanti kalau kirim ke luar kota, itu kalau pakai botol yang beling itu berat. Jadi nanti para konsumen itu mahal di botolnya, mahal di ongkirnya kayak gitu. Nah, terus setelah itu kan supaya aman kita kan harus disil tutup pengaman itu loh Bun. Nah, itu kan harus dihitung. Nah, jadi tutup silnya itu kalau nggak salah 1.500.000. Harus ada tutup segel. Soalnya kalau tidak disegel nanti kita nggak yakin bahwa itu adalah produk kita. Nah, jadi kita harus hitung pas harga cabai tinggi. Selanjutnya kita harus hitung dari harga produksi itu jadi berapa. Kenapa harus mikir harga tinggi? Kan kita harus pakai resiko. Kita kan pakai resiko tentunya. Kadang kan nggak habis kayak gitu. Satu lagi wanti-wanti, harus bikin sambal yang enak. Ya, jadi kita berani ketika kita itu menjual harga mahal, orang itu lupa. Enak, pertama enak. Tapi kalau kita jual harga murah tapi nggak enak, orang nggak mau beli lagi. Dan murah tapi nggak enak terasa mahal. Karena kan akhirnya nggak dimakan, Bun. Ini enak, ini murah. Aku beli sambal murah loh, murah. Setelah dicoba nggak enak. Akhirnya nggak dimakan, kan jadi mahal. Tapi kalau enak, mahal. Tapi kok enak ya? Enak banget deh. Dengan ini enak, dengan itu enak. Beli lagi, kan habis kemakan. Gitu, Bun. Begitu ya, Bun ya? Nah, terima kasih banget Bunda atas pertanyaan. Semoga jadi peluang rezeki ya Bun. Ketika ada teman yang enak. Ya, ada terima kasih rezeki. banyak atas jawabannya Mbak Aya. Sama-sama Bunda. Ada lagi yang lain Bunda? Halo, Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa ini? Dengan Bunda Hena. Dengan Bunda Hena. Dari Ciamis. Oh, Ciamis. Jadi Bunda Hena. Bagaimana Bunda Hena? Mbak Ayam gini, saya kan misalnya kalau beli sambal ataupun makan di luar gitu kan, itu kan biasanya suka baca ada kaldu ya. Istilahnya kaldu di situ kan mungkin kalau maaf saya bilang merek kayak Masako, Meci, atau ini gitu kan, Royco, segala macam gitu. Nah, kebetulan saya kan di rumah tidak membiasakan untuk makan itu. Tidak biasa makan Masako ya? Iya, mungkin ya istilahnya balik ke kesehatan gitu lah ya. Nah, saya tuh bingung. Jadi kalau misalnya saya bikin sambal, memang ya kurang pas ya, mantep. Karena nggak ada itunya ya. Ya, tapi kalau beli di luar kan enak banget. Enak. Ya. Nah, itu solusinya gimana ya? Apakah diganti dengan kaldu yang gimana gitu atau tanpa kaldu bisa jadi enak gitu? Oke. Sebetulnya Bun ada juga kaldu yang tidak pakai micin, ada loh. Ada kaldu yang nggak pakai micin, misalnya kaldu asultan itu nggak pakai micin, jadi gurih, enak, tapi dia nggak pakai micin. Itu kaldu sehat, memang agak mahal. Kaldu asultan nanti bisa searching ya di internet bisa.
Nah, itu tetap gurih, enak. Itu kaldu, tapi nggak pakai micin. Nah, makanya di bumbu kari Jepang saya juga nggak pakai kaldu, tapi kaldunya yang non MSG. Maka di kari Jepang saya itu nggak pakai pengawet, nggak pakai penguat rasa. Kalau bunda-bunda mau tambahkan lagi masako di rumah, monggo silahkan. Tapi dari saya enggak, karena memang khas saya begitu. Saya nggak pakai pengawet, nggak pakai penguat rasa, expirednya 6 bulan, dan pakai sistem hot filling. Nah, itu memang khas saya. Nah, itu jadi ada sambal ya, kalau di luaran tuh pasti sambal tuh pakai kaldu, karena dengan kaldu memang jadi enak banget. Tapi kaldu yang nggak pakai masako yaitu kaldu Al-Sultan salah satunya. Terus kalau misalnya bunda masak nggak mau pakai MSG, nggak pakai micin, tapi pengen enak, bagaimana solusinya? Salah satu ini jawabannya masih nyambung ya Bun ya. Walaupun itu sambal, tapi ini saya ganti dengan masakan, contohnya masakan gitu ya, yang nggak pakai kaldu tapi pengen enak. Itu penggantinya kaldu itu pakai tomat, Bun. Halo Bunda, ya. Basi, Bu. Kenapa Bunda? Maksudnya tomat tuh nggak cepet basi ya? Nah, sekarang bagaimana caranya tomat nggak pakai cepet basi? Nah, jadi kalau misalnya tumis kacang panjang dikasih tomat, bagaimana? Kemarin juga sama persis. Apakah saya pakai tomat kok cepat basi? Lah karena tomatnya itu dimasukkannya belakangan. Kalau tomatnya dimasukkan belakangan, tentu cepat basi. Kenapa? Tomat kan kandungan airnya banyak. Nah, kandungan air itu yang bikin cepat basi. Makanya ketika bawang merah, bawang putih ditumis, tomat dimasukkan. Sehingga tomatnya ditumis dalam posisi sampai matang. Nah, kalau tumisnya sampai matang, akhirnya kan komposisi airnya nggak ada, tapi rasa sedapnya di tomat tuh ada. Baru masukkan sayuran yang lain. Nah, ternyata Allah sudah menyiapkan yang rasa-rasa penyedap seperti itu, tapi dari alami, yaitu tomat, Bun. Nah, begitu ya, Bun ya? Iya. Ya, jadi tapi kalau tomatnya nggak matang nanti bisa cepat basi. Tapi saya juga bikin sup, tomatnya tak masukkan belakangan supaya gurih, nggak basi karena kenapa ya kok nggak basi ya? Pagi saya masak sampai siang nggak apa-apa. Paling saya panasin lagi, nggak apa-apa itu sampai pagi. Atau mungkin saya di daerah dingin ya, begitu. Tapi kalau untuk tumis-tumisan, matangkan aja tomatnya supaya kandungan airnya habis, begitu ya, Bun? Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Silahkan lagi ada yang lain? Ada pertanyaan dari Bunda Dewi nih, Bu. Bunda Dewi, ya. Bagaimana cara pengemasan biar awet dan awet tidak bocor juga, Bu Ayam? Cara pengemasan? Oh iya, cara pengemasan nanti kita besok diajari juga. Itu memang ada alatnya. Setelah dimasukkan, itu nanti di-seal. Ini masih saya gelang ya, saya yang mau dibuka. Jadi ada seal-nya itu memang ada alatnya. Nah, alatnya ada seal. Ketika seal itu belum punya, bisa di-seal juga pakai setrika. Lucu ya? Sepertinya nggak percaya. Jadi memang seal-nya itu taruh di atasnya, lalu ditempelin setrika panas kayak gitu. Nah, itu nanti tidak bocor. Nah, setelah itu baru ditutup rapat, baru dikasih segel. Jadi di dalamnya ini kan ada double. Selain ada botol yang seperti dalamnya ada lagi, ada seal lagi. Mbak Wati, enggak di atas ada botol yang belum di-seal? Coba kayaknya Mbak yang ada di belakang ada, coba nanti saya tunjukkan ke Bunda Dewi. Nah, maaf. Nah, memang ada tekniknya. Nah, seal-nya itu seperti apa? Nanti besok kita pelajari sama-sama. Ada. Terus kalau pakai setrika bisa, kalau belum ada seal-nya. Cuman kalau kita sudah produksi beneran, kalau kita selalu pakai setrika nanti jadi lama karena kita kan berharap kalau kita menjemput rezeki itu kan jadi besar, jadi banyak. Kalau pakai setrika saja nanti kita lama, terus mahal di listriknya juga. Tapi dengan adanya seal itu kita produksi cepat, kita produksi aman, kita bisa produksi banyak, jatuhnya kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Begitu Bunda, sebentar ya, nih Mbak Wati, Bunda Wati lagi ngambil sambal yang belum disegel luarnya. Begitu. Ya, ada sambil bertanya lagi? Ya, saya lanjutkan dulu ya Bu untuk pertanyaan. Ya. Dari Bunda Airin.
apakah di kelasnya diberi informasi untuk di mana beli kemasannya, Bu, dan jenis kemasannya? Oh, kemasan botolnya ya? Maksudnya jadi tempat beli kemasan dan jenisnya. Jenis kemasan. Kalau botolnya saya beli di Surabaya, nanti boleh saya kasih nomor WA-nya. Nah, saya kemasannya pakai botol. Tapi Bunda bisa juga kalau pakai yang kemasan dari botol botol yang dari kaca, itu juga ada. Nah, maaf. Nah, maaf ya, saya potong dulu ya Bunda Airin sebentar. Nah, ini silnya seperti ini. Ini kan botol yang belum dikemas. Ini botol, ini tutupnya begini. Tapi sebelum di sini kita seal dulu. Nah, cara ngesilnya ini masukkan aja di dalam botol. Maka kita harus mencari seal yang ukurannya itu sama dengan botol kita. Ini ada kok berbagai ukuran. Masukkan ke sini. Lalu baru ditutup. Lalu kalau pakai alat seal itu malah justru sealnya itu di atasnya tek begitu. Tek ditempel, cuma ditempel-tempelin aja begini alatnya memang. Dengan aja ditempelin begini saja, nanti tutup ini sudah akan nempel sendiri di sini. Nah, ini sudah akan merekat di sini nanti. Dengan begitu ini aman. Karena kita mikir kalau kita harus kirim ke luar kota, andaikan bocor-bocor itu nanti orang malas untuk jadi agen, untuk menjadi reseller kita. Wah, produknya bocor-bocor terus kok Bu Ayem. Saya akan jadi agen, nanti saya bagaimana penyimpanannya. Tapi kalau sudah aman, kirim ke luar kota aman, nggak bocor, lalu expirednya lama, maka kita mudah untuk menciptakan reseller atau agen di luaran sana. Nah, begitu Bun ya, tadi Bunda Airin, Bunda Dewi. Supaya tidak aman, kita memang di-seal dulu seperti ini. Setelah di-seal, nanti kita baru ditutup, lalu baru setelah itu ditutup segel ini pakai heat gun. Nanti pakai heat gun itu untuk segel ini murah kok. Ada plastiknya juga ada, nanti bisa diinfokan saat kita belajar ya Mbak Tiwi ya. Nah, terus heat gun-nya itu kalau belum punya heat gun bisa pakai hair dryer. Nah, supaya ini bisa nutup kembali. Nah, nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, begitu Bunda Dewi dan Bunda siapa tadi? Bunda Airin. Selanjutnya lagi ada pertanyaan lagi. Bunda Wiwit. Bunda Wiwit. Ya. Saya mau tanya, ini dari pertanyaan Bunda Wiwit ya. Saya mau tanya, kadang kalau bikin sambal dengan cara di blender, kenapa ada rasa pahitnya? Kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau di blender ada pahitnya. Sebetulnya, atau mungkin kalau ada pahitnya, apa ya? Kalau saya kok nggak pernah pahit ya. Cuman gini Bun, kalau di blender dengan dihaluskan dengan ulek itu sedapnya memang beda. Sedapnya memang beda. Berarti Bunda Wiwit ini lidahnya sensitif, hebat sekali. Bisa merasakan dengan adanya di blender itu pahit. Itu bagus Bunda Wiwit jadi tester loh Bun. Soalnya saya kurang begitu merasakan pahit, tapi Bunda bisa merasakan pahit sedikit pahit. Berarti testernya lidahnya hebat sekali Bunda. Nah, tapi kalau diulek itu memang lebih enak. Tapi kalau kita mau jadi produsen, kita harus diulek kan repot. Makanya kalau kita mau jadi produsen, di blender, diulek, atau pakai chopper. Kalau saya setuju pakai chopper. Jadi seperti tidak terlalu halus. Nah, atau mungkin yang dibikin itu agak pahitnya itu kalau di blender, tahu saya, terlalu halus Bun. Jadi dengan adanya terlalu halus, itu sehingga aroma, kalau dalam bahasa Jawa namanya langu. Aroma langu atau aroma cabai yang negatif itu jadi keluar. Nah itu Bun. Jadi terlalu halus itu. Sehingga apalagi proses dimasaknya kurang matang. Tapi walaupun dimasak matang juga, kalau di blender itu rasanya tetap kurang sedap Bun. Blendernya sampai halus. Tapi kalau chopper nggak terlalu halus. Karena mungkin ada lapisan-lapisan di kulit cabai itu yang seharusnya tidak rusak, dengan adanya di blender halus itu jadi rusak. Begitu Bun. Jadi kalau dalam bahasa Jawa bukan pahit tapi langu. Baunya tuh langu. Saya rasa begitu Bunda Wiwit. Ya,
Yang di blender itu bahannya mentah Bu, apakah pengaruh? Kalau di blender itu gimana Mbak? Yang di blender bahannya mentah, apakah ada pengaruhnya? Oh ya, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, Bun. Coba aja sekarang, bawang merah itu kalau di blender sampai halus juga kan lama-lama juga jadi seperti ada biru kayak gitu. Walaupun di blender mentah ada pengaruhnya, tapi kalau di blendernya itu sudah matang, malah tidak begitu pengaruh. Jadi ketika kita bikin sambal tomat mateng, itu kan tomatnya direbus dulu. Setelah itu baru di blender, itu malah nggak pengaruh. Tapi kalau yang di blender itu saat mentah, itu berpengaruh. Yaitu tadi, lapisan yang seharusnya tidak rusak saat belum dimasak jadi rusak. Lapisan dalam cabai. Ya, begitu Bun. Jadi saat mentah di blender, dengan saat matang setelah di blender, itu berbeda. Tapi rasanya, jadi cabai itu sama-sama dihaluskan saat matang dan dihaluskan saat mentah, itu akan terjadi rasa yang berbeda. Punya khas tersendiri. Itu tadi saya katakan dari awal bahwa pada komposisi yang sama, misalnya bawang merah, bawang putih, cabai sekian, dihaluskan, terus digoreng. Sama bawang merah, bawang putih, cabai sekian, direbus dulu, di blender, atau dihaluskan dengan cobek, lalu digoreng. Hanya beda proses sedikit, rasanya akan berbeda. Karena itu, saya menciptakan 21 macam sambal. Dengan sambal yang sama, proses yang sama, akan menghasilkan rasa yang sama dan pendamping makanan yang berbeda. Nah, di situ uniknya, Bun. Nah, jadi kadang tempe yang sudah nggak kepake, tempe yang diletakkan begitu saja, bisa menjadi sebuah sambal yang enak. Nah, itulah makanya kita sama-sama belajar di kelas ini, Bunda. Begitu ya, Bunda, tadi ya, walaupun prosesnya di blender mentah, pengaruh juga. Sekali lagi, dengan proses yang berbeda, dengan bahan yang sama, akan beda rasa dan nama sambal yang berbeda. Nama sambalnya pun jadi berbeda. Oke, Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, lanjut pertanyaan dari Bunda Popi. Assalamualaikum Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal kemasan. Ada kemasan yang bentuknya seperti plastik tebal. Apakah itu juga aman untuk sambal? Kira-kira bisa bikin awet sambalnya sampai berapa lama ya? Oke, Bunda. Saya rasa yang membuat sambalnya awet itu yang pertama bukan karena kemasannya. Kemasannya itu pengaruhnya sedikit sekali. Yang penting jangan terkena sinar matahari langsung. Misalnya ketika kita proses ekspedisi atau proses pengiriman, lalu kena sinar matahari langsung, nah itu terjadi proses reaksi kimia. Nah itu yang akan pengaruh. Kalau botolnya sangat-sangat sedikit ya. Terus yang bikin awet itu yang paling utama, di sini saya jawab adalah proses pembuatannya. Nah proses pembuatannya. Kalau sambalnya itu sambal basah, kalau mau lama, itu dengan natrium benzoat. Nah, kalau dengan bahan kimia itu pakai natrium benzoat. Pada kebanyakan sambal basah kok bisa awet lama, itu nggak dengan natrium benzoat, itu bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau sambal basah tidak pakai natrium benzoat dengan proses pemasakan yang matang paling 1 bulan. Tapi kalau sambal saya adalah sambal kering dengan proses pembuatan yang matang sekali, tidak dengan pengawet, tanpa natrium benzoat, saya sampai 6 bulan. Karena sudah uji lab dulu. Nah, begitu ya, Bun. Jadi proses berapa lamanya itu, pertama tergantung proses memasaknya, yang kedua jenis sambalnya, sambal basah atau sambal kering. Kalau sambal basah, pakai pengawet atau tidak? Kalau pakai pengawet, pengawetnya apa? Tadi natrium benzoat itu pemakaiannya sedikit, memang sedikit sekali, dan itu adalah pengawet yang dibolehkan untuk makanan. Karena para pebisnis sambal kalau nggak pakai natrium benzoat nanti nggak tahan lama, terus nanti gampang menjamur, itu kan akan mempengaruhi keuntungan, kerugian. Kalau dikembalikan lagi, reseller dikembalikan lagi kan jadi tidak ada keuntungan. Makanya kita mesti pilih-pilih jenis sambal yang kita bisa tahan lama dan bisa dijual, aman di ekspedisi, aman di pengemasan, dan aman di para konsumen. Itu uniknya sambal goreng garam Bu Ayem. Kita belajar sama-sama. Begitu ya Bunda ya?
Begitu Bunda. Ya, lanjut pertanyaan dari Bunda Popi ya, Bu. Ya, Bunda Popi. Halo? Bunda, halo. Ya, dari Bunda Popi, apakah beda rasa antara direbus dengan digoreng sebelum di blender? Betul. Jawaban, apakah beda rasa? Cabai di blender terus digoreng, terus direbus baru di blender, beda rasa Bun. Sangat beda rasa. Sudah di blender lalu digoreng, akan jadi jenis sambal yang berbeda. Terus apalagi sambal direbus dulu dengan baru di blender, baru dimasak lagi, beda. Tapi biasanya kalau sudah direbus di blender, kalau saya masak lagi. Kalau enggak nanti rasanya beda lah, kayak gitulah. Sangat berbeda Bun. Sangat berbeda, mempengaruhi rasa. Sekala mempengaruhi rasa, otomatis mempengaruhi pasangan sambelnya. Nah ini cocoknya kalau tak masak dengan cara ini, pasangannya kayak gini nih. Kalau saya proses dengan direbus dulu, nanti pasangannya ini nih. Jadi memang makan itu kita tidak harus mewah, tidak harus mahal. Kalau sehat pasti ya, karena kita butuh sehat untuk tubuhnya, komposisi protein nabati dan hewani itu dibutuhkan. Tapi tidak harus mahal, tapi nikmat. Nah, 4 sehat 5 sempurna, 6 nikmat katanya. Nah, itu dengan sambal, pendamping sambal. Nah, dengan sambal, tempe aja bisa jadi makan enak, yang nikmat. Dengan makanan yang sederhana, tidak harus mahal, tapi enak karena pendamping sambalnya adalah pas. Begitu ya Bunda ya. Jadi beda proses pengolahan, direbus dengan enggak mempengaruhi rasa. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Terima kasih, ada lagi yang lain. Lanjut masih dari Bunda Popi. Jadi enaknya direbus dulu baru di blender atau digoreng dulu baru di blender? Nah, oke. Enaknya direbus dulu baru di blender atau di blender dulu baru digoreng? Digoreng dulu. Enaknya enaknya direbus dulu baru di blender atau digoreng dulu baru di blender. Nah, kalau ini dua-duanya enak, tergantung kita tentukan saja sayurnya. Nah, kalau kita sayurnya misalnya sayur bobor kayak gitu, sayur bobor itu enak digoreng dulu, baru diulek, nah, baru di blender. Tapi kalau kita sambelnya mau bikin sambel misalnya saja, itu sambal penyetan juga enak. Tapi kalau kita mau bikin sambal jenis sambal misalnya saja kita bikin ayam bakar atau kita bikin ayam kremes, beda lagi. Enakan direbus dulu. Makanya kita tentukan dulu. Dua-duanya enak, Bu. Dua-duanya enak. Kita tentukan dulu masakannya. Kita mau masak apa, lalu baru kita tentukan sambelnya. Tapi di kelas Bu Ayem, Bunda nggak usah mikir tentukan apa dulu, tapi kita mau bikin sambal ini, nanti pasangannya sudah ini. Nah, begitu sudah kita siapkan pasangannya. Jadi dua-duanya enak ya, Bun, kalau dibilang mana enaknya. Dua-duanya enak, tapi tergantung pasangan kita itu apa yang akan kita sajikan bersama sambal yang kita buat itu. Begitu, Bunda? Nah, gitu ya. Sambal itu memang bikin enak semuanya, jadi lapar nih. Nggak makan aja, belum ada sambal di depannya. Cuman cerita sambalnya jadi lapar nih perutnya. Puasa ya, Bu? Iya, aduh. Ya. Saya kemarin sore juga bikin sambal sampai sekarang masih awet, sampai besok juga masih awet. Enak. Ya, lanjut ini dari Bunda Asti. Saya ikut pelatihan kemarin, Bu, tapi masih takut untuk tawarin. Mungkin Ibu ada tipsnya supaya berani. Oh, udah ikut pelatihan, tapi takut untuk ngeluarin produknya. Oh, masih belum pede begitu ya, Bun ya. Tipsnya untuk menjual gitu masih takut, salah satunya coba Bunda, coba dijual saja begitu ya. Nanti ditunggu komennya. Itu Bun, yang paling pertama itu. Makanya ketika kita jual sambal, jual produk apa saja, kita diminta untuk komennya. Diminta gimana sambelnya. Jujur ya, dikasih masukan. Begitu Bun. Nanti setelah ada orang bilang, itu enak loh tapi kurang ini. Nah, ketika kita dikasih masukan, kita jangan sakit hati. Justru masukan itu adalah nambah ilmu buat kita. Oh,
itu gitu ya, jadi masukan. Oh terima kasih, saya senang sekali kalau ada masukan. Terima kasih sekali, karena ada masukan itu adalah ada perbaikan buat kita. Jadi memang kita pede aja Bun. Menurut kita sudah enak, menurut keluarga sudah berani jamin, kita pede aja. Setelah itu kita jangan sakit hati dengan komen apapun yang ada. Orang yang sudah coba kita terima dengan senang, kita terima dengan lapang. Itu Bun ya, nanti dengan adanya kita, tapi kalau kita nggak pernah berani mencoba, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata kita itu punya sesuatu loh. Kita tuh punya sesuatu, kita punya kelebihan, tapi kok nggak berani coba. Nah itu kan kata Allah, ayo bismillah, kamu itu baik loh, kamu itu bisa loh. Padahal aku akan kasih peluang buat kamu itu banyak. Pede aja selama niat kita itu baik. Yang penting kita niat kita itu baik, kita jangan menipu, kita jual barang-barang yang bagus, insya Allah kita akan kasih jalan untuk kita gitu. Jadi kita harus mencoba, gitu, memberanikan diri, tapi tentu saja memberanikan diri ya jangan konyol ya Bun ya. Memberanikan diri sudah dengan perhitungan, aku ya udah baik, kemasannya udah baik, produksinya juga udah baik, aku berani. Gitu Bun, ayo Bun, semangat Bun, saya kasih semangat Bun, jangan takut Bun, bismillah. Sekali lagi ada komen. Terima kasih Bu Ayam. Ya, semangat Bunda, ayo. Siapa tahu ngobrol kita di bulan Ramadan ini ada Allah kasih jalan rezeki dan didengar Allah doa kita sama-sama ya Bun ya. Amin, terima kasih Bu Ayam. Iya, sama-sama. Semangat. Nanti kita belajar bareng, sharing bareng, kita saling curhat bareng. Curhat bareng lewat WA ya, kita lewat Zoom seperti ini. Oke, semangat Bun. Allah dengerin loh, ini ada malaikat yang dengerin doa kita sama-sama. Amin. Oke, lanjut Mbak Tiwi. Waktunya masih ada. Iya, lanjut dari Bunda Ince. Bunda Ince dari mana Bunda Ince? Ya, saya lanjut dulu untuk sambal terasi. Ya. Penggunaan terasinya sebaiknya digoreng dulu atau digoreng bersama dengan sapinya. Oke. Kalau saya lebih suka terasinya itu matang, cabenya itu matang. Oleh karena itu saya punya stok terasi yang matang. Jadi di waktu senggang stok terasi itu habis, saya goreng. Terasi itu banyak. Jadi stok saya potong-potong, lalu saya goreng. Nah, jadi sewaktu-waktu kita mau nyambel, sambal apapun, terasi sudah dalam posisi matang. Nah, jadi sebaiknya sambal itu terasinya itu matang. Kenapa? Kalau terasi tidak matang, maka tidak akan keluar harumnya. Nah, kalau keluar harumnya terasi itu tidak keluar, maka tidak akan mendapatkan sambal yang enak. Nah, kalau bunda-bunda yang suka sambal, terutama pengguna terasi, mending ibunda goreng terasi aja, lalu taruh di botol tertutup. Nah, sewaktu-waktu kita sambal, kita tinggal ngambil seberapa, sesendok lah, setengah sendok. Karena setiap hari kita harus bikin terasi yang goreng terus, itu nanti baunya nggak kemana-mana, baunya kemana-mana. Jadi setiap hari kita harus goreng. Nanti minyaknya kan sayang, bekas gorengan terasi. Begitu ya Bun. Jadi sebaiknya terasi matang dan punya stok terasi yang matang. Begitu Bunda Ince. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan Bunda yang masih ada pertanyaan atau ngobrol bareng sama Bu Ayam boleh ya. Iya. Mbak Tiwi, kelasnya besok akan dimulai jam berapa? Iya, saya infokan dulu untuk kelasnya. Jadi besok itu kelas aneka 20 macam sambal. Jadi nanti diajari resep dan cara membuat 20 macam sambal. 21 macam sambal beserta pelengkapnya. Jadi namanya bikin sambal terasi. Nah, enaknya sambal terasi makan pakai apa ya? Nah, kayak gitu ya, sambal Bunda kecap ya. sama apa ya? Kayak gitu ya. Nah, untuk kelasnya besok dimulai jam 1 Bunda. Jadi penutupan pendaftaran besok jam 12 siang. Jadi masih ada waktu. Sekarang masih dibuka ya Mbak Dewi ya? Masih. Pendaftaran sekarang masih dibuka. Oke, silakan daftarkan Bunda. Kita ngobrol bareng, kita bersilaturahmi bareng lewat WA. Kita belajar bersama. Siapa tahu dari bulan Ramadan ini kita dapat inspirasi, dapat limpahan kebaikan, limpahan rezeki, atau jalan rezeki. Atau seenggak-enggaknya Bunda bisa menyajikan yang terbaik bersama keluarga. Karena mungkin suami, keluarga, anak suka sambal, kita seenggak-enggaknya ingin menyajikan yang terbaik bersama keluarga. Semoga keluarga menjadi hangat, keluarga menjadi bahagia. Kan ibu itu kan termasuk
Orang yang paling utama di dalam sebuah rumah tangga. Kalau ibunya masakannya udah enak, sambalnya enak, wah suami nggak akan makan sambal di luar lagi. Sudah betah makan di rumah bersama Bunda. Begitu ya Bunda? Iya. Silakan Bunda, masih ada waktu yang mau bertanya masih bisa ya. Iya. Silakan. Oh ya Bu, untuk terasi yang tadi, ada beda nggak sih Bu dirasa soal sambal yang terasinya digoreng bareng cabai dan terasi udah matang dulu? Tentu saja ada bedanya, ada bedanya. Ada jenis sambal juga yang kalau terasinya itu mau digoreng bareng dengan cabenya, berarti terasinya harus matang proses gorengnya. Karena kadang-kadang cabai itu matang duluan. Takutnya nanti cabenya udah matang duluan, terasinya belum matang. Nah, begitu. Kalau terasinya itu belum matang, nanti sambal terasinya itu kurang harum. Jadi kalau saya masak bikin sambal sekalipun totalitas. Sambalnya yang matang, bikin sambalnya yang matang, bikin tumis-tumisnya yang matang, pakai hati, sehingga akan memperoleh sesuatu yang enak. Oh, ada yang mau tanya lagi nih, Bunya Wiwit? Saya bacakan pertanyaan Bunda Wiwit ya. Maaf, saya mau tanya lagi. Kalau memang saya berniat untuk jualan sambal, apakah penting juga mengurus perizinan seperti PIRT-nya, Bu? Oke. Nah, kalau saya pertama kali mengurus sambal, itu membuat bisnis sambal, ketika belum ada PIRT-nya, maka konsumen itu akan bertanya, ini ada PIRT-nya enggak? Karena kalau sudah ada PIRT, itu pembeli itu akan mantap karena sudah disurvei oleh Dinas Kesehatan. Dan kalau kita ingin besar, pastikan kita ada PIRT-nya. Kan kita ingin besar. Kalau kita ingin besar itu kan berarti kita nanti menciptakan agen-agen. Agen-agen itu kalau tidak ada PIRT-nya, dia nggak berani nyetok. Begitu Bun. Tapi kalau kita memang skala kecil untuk hanya tetangga-tetangga, enggak apa-apa. Tapi kalau kita kan harus punya mimpi yang besar. Dan mengurus PIRT itu mudah kok Bun, enggak mahal. Saya kemarin ngurus PIRT perpanjangan, kan itu 5 tahun. Lagian PIRT itu 5 tahun sekali. Itu yang kita bayar hanya proses laboratoriumnya saja. Proses laboratoriumnya kemarin ditentukan kalau kita sambel apa-apa gitu paling enggak sampai 100.000. Saya kemarin malah cuma 39.000 untuk memperpanjang nichi. Bumbu kari Jepang saya itu cuma 39.000. Habis itu nanti kita hasil labnya nanti dari Dinas Kesehatan itu ada alurnya, nanti kamu ke sini kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mimpinya besar, saran saya pakailah PRT. Tapi kalau skalanya kecil ya enggak apa-apa. Cuman kalau nanti melebar kalau nggak ada PRT nanti kita nggak percaya diri begitu Bun. Ya, begitu ya Bunda ya. Gitu, menurut saya begitu. Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya sebutkan dulu sambal-sambal yang besok kita pelajari ya. Mbak David tadi ada yang tanya sambal terasnya disangrai atau digoreng kayak gitu. Iya, dari Bunda Popi. Iya. Disangrai atau digoreng itu sama saja. Tapi kalau kita mau bikin menghindari minyak, boleh disangrai. Disangrai bagus juga. Yang penting satu, kalau kita sangrai jangan gosong. Jadi disangrai atau digoreng sama saja, sama-sama wanginya. Yang penting pada intinya sambal itu matang dan jangan gosong. Begitu ya Bunda Papi ya? Iya. Ya. Pokoknya matang intinya. Saya sebutkan dulu untuk sambalnya ya Bunda ya. Iya. Ada sambal sup daging, sambal soto, sambal kecap, sambal terasi, sambal tempe, sambal bajak, sambal bawang mentah, sambal bawang matang, sambal bakso, sambal dabu-dabu, sambal jengkol, sambal petik. Udah berapa itu Bu? Udah banyak. Sambal pete, sambal ganja. Nah, sambal ganja nggak bikin, kemarin ada sambal ganja nggak bikin fly ya. Wah, enggak Bun, kenapa ada sambal ganja? Terus apa lagi Mbak Ti, sambal ganja? Ya, sambal ganjanya ini halal ya Bu. Halal lah ya. Nggak kayak gitu. Lalu ada juga sambal geledek ala Bu Ayam. Sambal geledek ala Bu Ayam, terus? Ayam. Sambal kencur. Ada lalu ada sambal berambang asam,
ada sambal tumpang dan ada sambal nanas. Oh, Jadi ada sambal. Ya. Ada sambal tumpang juga ya. Mungkin Bunda-Bunda belum tahu nih sambal tumpang itu apa. Padahal enak banget sambal tumpang. Oke, Bunda, Mbak. Oh, nggak terasa udah jam 2 lebih, Mbak Dewi. Pas nih Bunda, kita sudah 1 jam ya bareng gitu sharing-sharing. Sebelum saya tutup, boleh yuk open kamera sebentar, kita sesi dokumentasi sebentar yuk. Silahkan. Nanti ada yang minta rekamannya itu Mbak Dewi ya? Iya, untuk rekaman nanti saya sharing di grup dan juga di Japri ya. Oke. Ya, cantik-cantik semua Bunda, sehat semua, alhamdulillah. Halo Bunda Sri, Bunda Milda, halo. Bunda Elvira. Sama-sama Bunda, terima kasih kembali. Iya. Bunda Wiwit, halo Bunda Triswati, halo. Ini Bunda Triswati tadi agak telat ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin sinyal ya Bu ya. Halo Bunda Juliana. Wah, alhamdulillah. Banyak ya Bu. Ya, saya mulai ya. Ya. 1, 2, 3 senyum. Terima kasih Bunda-Bunda semua. Nah, mungkin sebelum saya tutup, Bu Ayam ada tambahan? Ya. Oke, Bunda-Bunda yang dirahmati Allah, Bunda-Bunda yang disayang Allah, terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat buat saya, buat Bunda-Bunda semua, dan Bunda-Bunda semua bisa memanfaatkan ilmu ini. Siapa tahu dari pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini menjadi jalan rezeki, atau bisa menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, karena saya tahu Bunda-Bunda di sini ada niatnya baik. Niat-niatnya baik untuk kemajuan Bunda, dengan sambal makanan sederhana menjadi nikmat. Kalau bukan untuk bisnis, untuk keluarga sendiri pun insya Allah bermanfaat. Dan mungkin putra putri juga makan susah, ada diberi sambal yang tidak pedas, hanya untuk menambah nafsu makan saja. Bunda-bunda sampai sini saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kelas sambal yang akan dimulai 1. Terima kasih. Kalian sudah sehat ya Allah. Untuk saya share di grup dan juga lewat Japri ya. Ya, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Itu belanja yang buat kue kan sekalian. Mau bikin kue, Mbak. Hitung-hitung